Para pemirsa yang budiman, sebenarnya kemarin-kemarin tuh sempat nggak percaya bahwa sampai Ketua Umum PDI Perjuangan yang terhormat Ibu Megawati sampai mengeluarkan satu surat keputusan untuk melarang para kadernya yang menjadi kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, untuk ikut retreat di Magelang ya, di Akademi Militer ya. Karena itu hampir di logika wong cilik, logika orang-orang warungan kayak kami ya, orang-orang petani logika orang pedesaan itu nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya di mana? Nanti saya sepilkan suratnya ini disiarkan oleh Denny ya di Twitternya. Nah, nggak masuk akalnya gimana? Nggak masuk akalnya begini. Bupati kemudian gubernur itu kan kepala daerah, sekaligus dia adalah wakil pemerintahan pusat yang jelas terikat aturan kenegaraan. Kemudian ketika mereka itu dilantik sebagai pejabat negara, otomatis dia menjalankan undang-undang yang berlaku. Kemudian ada perintah presiden selaku kepala pemerintahan tertinggi dan kepala negara yang memerintahkan seluruh kepala daerah dari bupati, wali kota, dan gubernur untuk mengikuti retreat. Ingat ya, ini perintah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bukan perintah ketua partai Gerindra, bukan, tapi atas nama pemerintah dan negara. Kalau sampai Ibu Mega kemudian melarang yang begini nih, kemudian anggota partainya itu patuh mengikuti perintah Bu Mega, maka menjadi pertanyaan besar. Satu pertanyaannya, apa gunanya dalam sumpah jabatan itu ada mengutamakan kepentingan negara itu? Yang searah itulah nilainya. Yang kedua, kemudian kalau seenaknya ya partai bisa membuat aturan sendiri yang melawan aturan pemerintah, instruksi pemerintah, dalam hal ini kepala pemerintah dan kepala negara. Terus wong cilik itu gimana? Wah, kalau gitu nggak bayar pajak lah, misalnya begitu. Wong partai aja bisa kok, Mbak Lelo bisa melawan perintah negara kok, melawan pemerintah pusat. Ya, bayar pajak nggak usah bayar misalnya, atau ada perintah apa lagi? Itu kan jadi amburadul negara. Coba alih-alih negara, alih-alih ilmu kenegaraan. Jadi mohonlah pada ya kalau sudah terlanjur dikeluarkan ya ditarik baliklah surat itu. Yang kedua, kemudian para kepala daerah utamakan kepentingan negara, masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongan. Partai termasuk golongan. Partai itu benar memang mewakili masyarakat tapi termasuk golongan. Jadi kejadian yang begini ini tidak patut dicontoh ya, terutama kami wong cilik ini menjadi omongan di warung-warung gitu loh. Jadi apa yang mau kita contoh? Dulu kita sangat respect sekali sama PDI Perjuangan ini, apalagi zaman-zaman tahun 90-an dulu ya, waktu Bu Mega masih di tempat oposisi. Makanya saya bilang cocoknya Bu Mega, cocoknya PDI Perjuangan memang habitatnya di oposisi, tapi jangan begitu. Bagi para anggota PDI Perjuangan yang di kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, kalau kalian mengikuti instruksi ketua umum kalian dan tidak patuh pada pemerintah pusat, maka kalian sebenarnya sudah melanggar aturan kenegaraan. Nah, kami wong cilik aja, orang petani, orang kampung bisa menilai itu, apalagi orang-orang yang ahli kenegaraan. Jadi ini jangan dibuat catur, jangan dibuat kayak main catur gitu loh. Nah, berikutnya lagi ya, saya ketemu satu siaran yang menunjukkan pidatonya atau ucapan atau isi hati dari Pak Hasto itu ketika ditahan oleh KPK, yang langsung menyangkut pautkan dengan Pak Jokowi, suruh periksa keluarga Pak Jokowi dan sebagainya, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun. Jangan yang membuat kisruh antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi justru Hasto.
Jadi Hasto ini kecewa, kenapa? Karena selama Pak Jokowi menjabat, dia memang nggak diudak-udik, padahal oleh KPK ini udah lama diincar. Coba cari berita-beritanya. Tapi selama Pak Jokowi menjabat presiden, Hasto aman. Ketika Pak Jokowi udah turun, ditangkap kan? Nah, sekarang baliknya katanya Pak Jokowi yang bikin. Wah, ini nggak masuk akal. Kita ikuti logika wong cilik saja. Wong cilik itu logikanya itu lurus ya. Walaupun mereka nggak pandai, nggak pinter, nggak, tapi akal sehatnya justru berjalan karena nggak berkepentingan. Kalau nggak percaya cek di warung-warung pedesaan omongan mereka sambil jigrang kaki, ngudut rokokan, minum kopi. Nah, nanti bicaranya masalah ini. Hati-hati kalau begini terus, bukan mendapat suara, nanti kedepannya PDI Perjuangan bisa habis, yang Gerindra bisa naik besar. Sekali lagi saya omongkan ya, PDI Perjuangan memang cocoknya itu di oposisi, tapi jangan kebablasan ya. Cukup sekian, kiranya vlog ini bermanfaat.